Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten pada Kamis 9 Januari. Langkah tegas ini diambil menyusul adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar KKP hadir menangani kasus yang meresahkan masyarakat tersebut. Dikutip dari Tribun Tangerang, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP KKP Pung Nugroho memastikan pagar tersebut dibangun tanpa izin. Ia menambahkan pagar bambu setinggi 6 meter tidak hanya ilegal namun juga mengganggu aktivitas nelayan kecil. Beberapa nelayan mengaku kesulitan melaut karena aksesnya terhalang oleh pagar, terutama saat malam hari. Sebelumnya, tim gabungan polisi khusus atau Polsus Kelautan Ditjen PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan kecamatan sekitar lokasi pemagaran pada September 2024. Hasil investigasi menunjukkan pemagaran laut dimulai dari Desa Marga Mulia hingga Desa Ketapang, serta Desa Patra Manggala hingga Desa Ketapang. Pagar dibangun menggunakan cerucuk bambu dan dilakukan secara diam-diam saat malam hari. Saat ini KKP telah menghentikan aktivitas pemagaran sambil terus mengendalami pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ilegal tersebut. Belum satu hari ditahan, tersangka kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung sudah berulah. Saat hendak dijebloskan ke lapas kelas 2A Kulipan, Kabupaten Lombok Barat, Agus menangis histeris. Ia memohon kepada pihak kejaksaan agar dijadikan sebagai tahanan rumah. Selain itu, Agus juga mengancam akan mengakhiri hidup di lapas. Hal itu dibenarkan kuasa hukum Agus Kurniadi kepada Tribun Lombok pada Kamis 9 Januari. Namun penahanan terhadap Agus tetap dilakukan selama 20 hari ke depan karena sudah memenuhi syarat objektif dan perbuatannya. Kejaksaan memastikan ruang tahanan untuk Agus sudah disesuaikan dengan penyandang disabilitas. Viral di media sosial, seorang kepala dinas di Halmahera Barat, Maluku Utara menganiaya peserta demo. Oknum ASN itu tak terima kantornya di demo terkait kelangkaan minyak tanah.
Pelaku diketahui merupakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Halmahera Barat, Demisius Oboki. Sementara rekannya yang juga ikut memukuli korban adalah Riksono Boki. Dilansir dari Tribun Ternate, peristiwa terjadi pada Rabu 8 Januari lalu. Korban Hardi mendatangi kantor pelaku untuk menyampaikan aspirasinya soal kelangkaan minyak tanah. Atas peristiwa tersebut, kedua pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 1 Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Selesai videonya viral, oknum ASN itu menyampaikan permohonan maafnya. Peristiwa suami bacok istri menggegerkan warga di Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku langsung kabur membawa anaknya seusai melakukan aksi kejinya terhadap sang istri. Sebelum kabur, pelaku sempat dicegah oleh Ketua RT yang nyaris ikut menjadi korban. Kini pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah warga mengetahui kejadian tersebut. Ketua RT setempat Juhari mengatakan pelaku meninggalkan istrinya begitu saja di dalam rumah dengan kondisi bersimbah darah antara hidup dan mati. Korban N nyaris meregang nyawa seusai terkena sabetan senjata tajam pada sejumlah bagian tubuhnya. Selain ulahnya menganiaya istri, ternyata pelaku bernama Sandra juga memiliki kebiasaan yang tidak baik di lingkungan setempat. Ia pernah digerebek atas kasus prostitusi. Pasalnya, warga merasa resah akan adanya pasangan muda-mudi bukan suami istri yang terindikasi melakukan seks bebas di tempat tersebut. Warga yang resah kemudian melakukan penggerebekan dan Juhari selaku ketua RT mendatangi pelaku. Namun persoalan itu diselesaikan secara musyawarah dengan membuat surat pernyataan agar perbuatan serupa tidak terulang kembali. Israel mengecam keras aksi seorang pria di Meksiko yang nekat merusak patung lilin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Adapun sebelumnya viral video yang memperlihatkan seorang pria merusak patung Netanyahu menggunakan palu. Pria tersebut juga menuangkan cat merah bak darah di kepala patung Netanyahu. Kedutaan Besar Israel di Meksiko mengutuk aksi yang dilakukan oleh aktivis pro-Palestina di museum.
Menurut Kedutaan Besar Israel, aksi tersebut merupakan tindakan yang keji. Dilansir dari Tribun News pada Jumat 10 Januari, Kedutaan Besar Israel menilai aksi tersebut mengirimkan pesan berbahaya. Mereka menilai aksi pria di Meksiko itu merupakan tindakan intoleransi hingga kebencian yang melampaui semua kritik yang salah. Kedutaan Besar Israel di Meksiko berharap lembaga kebudayaan bisa mengambil tindakan untuk mencegah terulangnya tindakan vandalisme. Sementara itu, sejak perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel telah membunuh lebih dari 45.000 warga di Palestina. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Kesehatan yang dipercaya PBB.